Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan AK19C akan mempresentasikan mengenai mengelola piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Melati, lalu ada rekan saya Vindi Nuraini, Nursinda Kulsum, dan juga Rosa Amelia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien, agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan, sehingga tidak mengganggu aliran kas. Kebijakan mengelola piutang meliputi pengambilan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, standar kredit, yang kedua, syarat kredit, dan yang ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Lalu ada kredit dan piutang. Ketika sebuah perusahaan menjual barang dan jasa, perusahaan dapat meminta kas pada atau sebelum tanggal pengiriman, atau perusahaan dapat memberikan kredit pada pelanggan dalam memperkenankan penundaan dalam pembayaran. Pemberian kredit adalah membuat investasi dalam pelanggan, sebuah investasi yang terkait dengan penjualan dari produk atau jasa. Mengapa perusahaan memberikan kredit? Karena ini adalah cara untuk menstimulasi penjualan. Biaya-biaya yang terkait dengan pemberian kredit tidak sepele. Dari sudut pandang akuntansi, ketika kredit diberikan, piutang usaha diciptakan. Piutang seperti ini meliputi kredit ke perusahaan lain, atau kredit dagang, atau trade credit, dan kredit yang diberikan kepada konsumen, kredit konsumsi atau konsumen kredit. Lalu ada komponen dari kebijakan kredit. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit, maka perusahaan harus menetapkan prosedur untuk memberikan kredit dan penghimpunan dana. Secara khusus, perusahaan harus berurusan dengan komponen kebijakan kredit berikut ini. Yang pertama, syarat penjualan. Suatu kondisi di mana dalam perusahaan menjual barang dan jasa secara tunai atau kredit. Yang kedua, analisis kredit. Proses menentukan probabilitas bahwa seorang pelanggan tidak akan membayar. Yang ketiga, kebijakan penghimpun. Prosedur-prosedur yang diikuti oleh sebuah perusahaan dalam menghimpun piutang usaha. Dan ada arus kas dari pemberian kredit. Seperti yang ditunjukkan oleh garis waktu di atas, urutan kejadian yang umum ketika sebuah perusahaan memberikan kredit adalah itu dari penjualan kredit dibuat, lalu pelanggan mengirimkan sebuah cek ke perusahaan, berlanjut perusahaan mendepositokan cek, dan berlanjut lagi rekening perusahaan dikredit dengan jumlah yang tertera di cek. Seperti garis waktu di atas bisa dilihat. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia, kelas AK19C, akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang usaha untuk setiap perusahaan tergantung dari jumlah penjualan kredit dan periode penghimpunan rata-rata. Contohnya, jika periode penghimpunan rata-rata perusahaan ACP adalah 30 hari, maka pada suatu waktu akan terdapat penjualan senilai 30 hari yang berada di luar. Jika penjualan kredit senilai $1.000 per hari, piutang usaha perusahaan maka akan sama dengan 30 hari kali $1.000 per hari sama dengan $30 secara rata-rata. Piutang usaha sama dengan rata-rata penjualan harian dikali ACP. Jadi sebuah investasi perusahaan dalam piutang usaha bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kredit dan penghimpunan penjualan. Selanjutnya ada menganalisis kebijakan kredit. Efek-efek kebijakan kredit. Dalam mengevaluasi kebijakan kredit, terdapat 5 faktor utama untuk dipertimbangkan, yaitu ada efek pendapatan, efek biaya, biaya utang, kemungkinan tidak adanya pembayaran, dan diskon kas. Kebijakan kredit optimal, kurva biaya total kredit, kurva biaya kredit, kredit cost curve.
jumlah dari biaya bawaan dan biaya kesempatan dari kebijakan kredit tertentu. Untuk memulai, biaya bawaan yang diasosiasikan dengan pemberian kredit dapat memiliki 3 bentuk, yaitu tingkat pengambilan yang diharapkan dari piutang, kerugian dari gagal bayar, dan biaya mengelola kredit dan penghimpunan kredit. Selanjutnya ada biaya pemberian kredit, seperti pada digambar, yaitu ada jumlah kredit optimal, biaya total, biaya bawaan, biaya kesempatan, dan jumlah kredit yang diberikan. Biaya bawaan carrying cost, arus kas yang harus dimasukkan ketika kredit diberikan, mereka secara positif terkait dengan jumlah kredit yang diberikan. Biaya kesempatan opportunity cost, penjualan yang hilang karena menolak memberikan kredit. Biaya-biaya ini menurun ketika kredit diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinda Kulsum. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Rosa Amelia, yaitu tentang mengelola fungsi kredit. Berbagai perusahaan yang mengelola kegiatan operasional kredit internal memiliki asuransi untuk risiko gagal bayar. Perusahaan besar sering memberikan kredit melalui perusahaan keuangan captive yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan menangani fungsi kredit untuk perusahaan induk. Contohnya, Ford Motor Credit. Mengapa sebuah perusahaan memilih untuk membuat perusahaan yang berbeda untuk menangani fungsi kreditnya? Alasan yang paling utama adalah untuk memisahkan fungsi produksi dan pembiayaan untuk produk perusahaan dalam hal manajemen, pembiayaan, dan pelaporan. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis kredit mengacu pada proses menentukan apakah akan atau tidak akan memberikan kredit untuk pelanggan tertentu. Analisis kredit biasanya meliputi 2 tahap, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dan menentukan kelayakan. Analisis kredit itu penting karena kerugian potensial dari piutang dapat bernilai besar. Berbagai perusahaan melaporkan jumlah piutang yang tidak diharapkan dapat dihimpun dalam laporan neraca mereka. Kapan kredit harus diberikan? Penjualan 1 kali. Contoh, seorang pelanggan baru ingin membeli 1 unit produk dengan harga per unit secara kredit. Jika kredit ditolak, pelanggan tidak akan melakukan pembelian. Tetapi jika kredit diberikan, maka dalam 1 bulan pelanggan akan membayar atau gagal bayar. Kemungkinan dari gagal bayar adalah P. Dalam hal ini, probabilitas dapat diinterpretasikan sebagai presentasi pelanggan baru yang tidak dapat membayar. Analisis di sini adalah langsung. Jika perusahaan menolak kredit, maka arus kas inkremental adalah 0. Jika perusahaan memberikan kredit, maka perusahaan mengeluarkan biaya variabel pada bulan ini dan berharap akan menghimpun 1 dikurang Pi dikali P bulan depan. Atau rumusnya, NPP sama dengan biaya variabel min ditambah 1 dikurang Pi P dibagi 1 ditambah R. Lalu selanjutnya ada bisnis berulang atau repeat business. Ilustrasi yaitu memperpanjang contoh penjualan 1 kali milik kita, atau dalam asumsinya yaitu pelanggan tersebut tetap menjadi pelanggan selamanya dan tidak akan pernah gagal bayar. Contohnya, jika perusahaan tersebut memberikan kredit, perusahaan membelanjakan biaya variabel bulan ini, bulan depan perusahaan tidak mendapatkan apapun jika pelanggan gagal bayar, atau perusahaan mendapatkan P jika pelanggan membayar. Maka pelanggan akan membelanjakan senilai biaya variabel lagi. Arus kas masuk bersih untuk bulan tersebut adalah P dikurang Pi. Dalam setiap bulan tersebut, P dikurang biaya variabel yang sama akan muncul saat pelanggan membayar untuk pesanan bulan lalu dan menempatkan pesanan baru. Dalam 1 bulan, perusahaan akan menerima $0 dengan probabilitas Pi. NPP dari memberikan kredit untuk itu adalah NPP sama dengan biaya variabel min ditambah 1 ditambah Pi P dikurang biaya variabel dibagi R. Lalu selanjutnya ada informasi kredit. Sumber-sumber informasi yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan kredit adalah yang pertama, laporan keuangan.
Sebuah perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memasok laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi. Standar minimum dan rules of thumb berdasarkan rasio finansial dapat digunakan sebagai dasar memberikan atau menolak suatu kredit. Laporan kredit mengenai sejarah pembayaran pelanggan dengan perusahaan lain. Hanya sedikit organisasi yang menjual informasi mengenai kekuatan dan catatan kredit dari berbagai perusahaan bisnis. Bank. Berbagai bank pada umumnya akan memberikan bantuan pada pelanggan bisnisnya dalam mendapatkan informasi mengenai kelayakan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, sejarah pembayaran pelanggan dengan perusahaan tersebut. Cara yang paling nyata untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan pelanggan tidak membayar adalah dengan memeriksa apakah seberapa cepat mereka telah menyelesaikan kewajiban di masa lampau. Lalu materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pindi Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindi Nuraini dari kelas AK19C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nursinda Kulsum. Evaluasi dan penilaian kredit. 5C untuk kredit, yaitu 5 faktor kredit dasar untuk dievaluasi. Yang pertama, ada karakter, yaitu kemauan pelanggan untuk memenuhi kewajiban kredit. Yang kedua, capacity atau kapasitas, yaitu kemauan pelanggan untuk memenuhi kewajiban kredit dari arus kas operasional. Yang ketiga, kapital atau modal, yaitu cadangan keuangan pelanggan. Yang keempat, kolateral atau jaminan, yaitu aset yang dijaminkan jika terjadi gagal bayar. Yang kelima, condition atau kondisi, yaitu kondisi ekonomi secara umum dalam bisnis pelanggan. Penilaian kredit adalah proses perhitungan peringkat numeris dari pelanggan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Kredit kemudian diberikan atau ditolak berdasarkan hasil tersebut. Kebijakan penghimpunan dana, monitoring piutang. Untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sebagian besar perusahaan akan memonitor rekening yang dananya masih beredar di luar atau outstanding. Pertama, sebuah perusahaan biasanya akan mengawasi periode penghimpunan rata-ratanya atau average collection period (ACP) sejalan dengan waktu. Jika sebuah perusahaan berada dalam bisnis musiman, ACP akan berfluktuasi dalam setahun. Tetapi, peningkatan yang tidak diharapkan dalam ACP merupakan sumber kekhawatiran. Apakah pelanggan secara umum memperpanjang waktu pembayaran atau beberapa persen dari piutang usaha sudah sangat lewat jatuh tempo. Kedua, jadwal aging atau aging schedule, gabungan piutang usaha berdasarkan umur dari setiap rekening. Contoh, di sini ada data tentang jadwal aging, umur rekening, jumlah, presentasi dari nilai total piutang usaha. Umur rekening 0 sampai 10 hari yaitu $50 dengan 50%. 11 sampai 60 hari yaitu 25.000 dengan presentase 25%. 61 sampai 80 hari yaitu 20.000 dengan 20%. Lebih dari 80 hari 5.000 yaitu dengan presentase 5%. Jumlahnya $100.000 dengan presentase 100%. Jika perusahaan ini memiliki periode selama 60 hari, maka 25% dari piutang ini adalah terlambat. Seringkali terjadi bahwa rekening di atas umur tertentu hampir tidak pernah dapat dihimpun. Upaya-upaya penghimpun. Sebuah perusahaan seringkali menjalani prosedur seperti berikut ini untuk pelanggan yang memiliki rekening yang lewat jatuh tempo. 1. Perusahaan mengirimkan surat peringatan yang menginformasikan bahwa pelanggan memiliki status lewat jatuh tempo. Yang kedua, menelpon pelanggan. Yang ketiga, memperkerjakan agensi himpunan. Yang keempat, melakukan tindakan hukum kepada pelanggan. Sesekali, sebuah perusahaan akan menolak untuk memberikan kredit tambahan kepada pelanggan hingga piutang telah diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di form diskusi. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.